Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Muhammad Yuda dengan NPM 2341148. Saya dari kelas manajemen 23B. Di sini saya akan menyampaikan tentang pentingnya menjaga kesehatan mental dan fisik selama masa kuliah. Kesehatan mental dalam perkembangannya dipengaruhi oleh gagasan, pemikiran, dan inspirasi dari tokoh perintisnya yaitu Dorothy Linde, Dix, and Clifford Whittingbeers. Kedua tokoh itu lebih menekan kepada pencegahan gangguan mental dan pertolongan yang diperuntukkan bagi orang-orang lemah dan miskin. Gerakan mental secara formal mulai muncul pada tahun 1909. Dalam dekade 1900 dan 1909, beberapa organisasi berkaitan dengan kesehatan mental telah didirikan, misalnya American Social Hygiene Association atau disebut ASHA dan American Federation for Sex Hygiene. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk memberikan sepatah dua patah kata mengenai kesehatan mental. Kesehatan mental mengenai masyarakat Indonesia belum sepenuhnya paham mengenai betapa pentingnya kesehatan mental dibandingkan dengan kesehatan fisik. Sama halnya dengan kesehatan fisik yang harus segera diobati, kesehatan mental juga harus segera ditangani bila terjadi gangguan. Hal tersebut bertujuan agar orang dengan gangguan mental tidak melakukan tindak kejahatan atau hal yang tidak diinginkan. Orang dengan gangguan mental yang sudah lama dapat menimbulkan stres, bahkan depresi, hingga saat ini masih banyak kasus orang bunuh diri karena kesehatan mentalnya terganggu. Dan seperti itu juga itu disebabkan oleh kasus percintaan atau kasus judi online yang menyebabkan mereka stres dan gangguan jiwa. Kedua, menjaga komunikasi dengan orang yang ada di dekat kita. Ia mencontohkan sebagai siswa di sekolah selalu mendapatkan banyak pekerjaan rumah, sehingga membuatnya lelah dan terganggu dalam pembelajaran di kelas. Maka dari itu, ia menceritakan hal tersebut sehingga keluarga dapat memberikan solusi yang terbaik dari persoalan tersebut. Dan ketiga, aktif dalam suatu kegiatan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara berorganisasi. Berorganisasi juga dapat mengurangi dampak stres karena bertemu dengan orang-orang yang mempunyai energi positif. Dalam berorganisasi tersebut, seorang dapat berinteraksi dengan banyak orang sehingga dapat meluapkan pikiran, beban, dan masalah yang ada di diri kita juga. Kesehatan mental menjadi isu yang penting untuk ulas dan diperbincangkan, mengingat banyak yang ketidaksehatan mental yang menyebabkan keluarganya. Kesehatan mental menjadi isu yang penting untuk diulas, diperbincangkan, mengingat banyak dari ketidaksehatan mental yang menyebabkan terganggunya kesehatan fisik. Jika kita menilik ke rumah sakit jiwa,
Banyak dari pasien gangguan mental yang sakit bukan karena organ vitalnya atau otak yang rusak, melainkan karena jiwanya rapuh. Menurut WHO, Badan Kesehatan Dunia, ada di depan menceritakan mental atau jiwa yang sehat diantaranya adalah mampu belajar dari pengalaman, mudah beradaptasi, yang ketiga menyesuaikan diri, lebih senang memberi daripada menerima, lebih senang menolong daripada ditolong, memiliki rasa kasih sayang, memperoleh kesenangan dari hasil usahanya, menerima segala hal, memicu kekecewaan untuk digunakan sebagai bagian dari pengalaman, dan berpikir positif. Sebagai mahasiswa, saya terkadang cenderung mengabaikan kesehatan mental dan fisik kita dalam kesibukan kuliah. Namun, kita harus sadar karena pentingnya menjaga keduanya agar bisa sukses dalam akademik dan kehidupan secara keseluruhan. Kesehatan mental kita mempengaruhi kinerja kita dalam belajar dan berinteraksi dengan orang lain. Jangan ragu untuk mencari bantuan jika merasa tertekan atau stres. Ada banyak sumber daya di kampus yang bisa membantu seperti konseling atau kelompok dukungan. Sementara itu, kesehatan fisik juga tak kalah pentingnya. Olahraga teratur, tidur yang cukup, dan pola makan yang sehat. Tidur yang cukup minimal untuk remaja seperti kita itu tidur 8 jam sehari. Jadi cukupkanlah kualitas tidur kalian supaya kualitas kesehatan kalian juga terjaga. Olahraga teratur juga penting, minimal 2 kali seminggu atau 1 kali seminggu, karena membuat badan kita bugar dan sehat dan mengeluarkan toksin tubuh dalam kita melalui keringat. Dan pola makan yang sehat, pola makan yang seperti sayur-sayuran, buah-buahan, tidak memakan junk food supaya badan kita sehat dan bugar, memakan vitamin atau lain-lain. Pola hidup sehat itu dapat meningkatkan kualitas hidup kita, meningkatkan energi dan fokus kita. Jangan biarkan jadwal kuliah yang padat menghalangi Anda untuk merawat tubuh. Ingatlah, investasi dalam kesehatan mental dan fisik selama kuliah bukanlah pemborosan waktu, tetapi investasi untuk masa depan yang lebih baik. Jaga diri Anda agar bisa meraih potensi penuh Anda dalam akademik kehidupan setelah kuliah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.